Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih hebat, manusia apa jin? Nampaknya yang punya jin takut menjawab. Takut jinnya tersinggung. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan tentara-tentaraku, ayyukum yatini bi arsyiha qabla an yatuni muslimin. Siapa yang sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina 3000 km, 3 jam naik pesawat? Apa kata jin? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Ini tidak bisa dilakukan JNE dan titipan kilat hari ini. Kalau gitu mana yang lebih hebat, manusia apa jin? Tahu dia, ini Ustaz Somad ini menjebak ini. Apa kata manusia? Itu tadi jin. Sebelum kau tegak, kursi Balqis sudah sampai di situ. Tapi manusia tidak begitu. Apa kata dia? Ana atika bihi qabla an yartaddak ilaika tarfuk. Aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kelopak matamu berkedip. Pindah. Sebelum berkedip udah pindah. Inilah yang bisa dilakukan WhatsApp sekarang. Bro, tolong kirimkan foto kita tadi ya, yang sama Ustaz Somad subuh tadi. Ku kirim sebelum matamu berkedip, guys. Udah 5 kali kedip tak datang-datang. Rupanya paket habis. Betapa miskinnya manusia modern. Mengirimkan foto pun tak bisa cepat. Apalagi ngirimkan air 2 botol. Sebotol ini 30 menit, 2 botol berarti 1 jam. Ini simbol. Mana yang lebih hebat ilmu manusia daripada malaikat? Manusia. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah, wahai malaikat-malaikat, beritahu nama-nama ini kalau memang kalian punya ilmu. Apa jawab malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, kami tak punya ilmu kecuali engkau yang mengajarkan kepada kami. Tapi Adam alaihissalam tahu itu. Kenapa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena Allah sudah mengajarkan ilmu itu kepada Adam alaihissalam. Jadi kalau ditanya mana yang lebih hebat jin dengan manusia? Manusia. Mana yang lebih hebat malaikat dengan manusia? Manusia. Manusia yang mana? Manusia yang berilmu. Hanya saja ilmu ini terbagi 2. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Bagi 2. Ilmu cara belajar sholat, fikih sholat, berapa rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunatnya, makruhnya, yang membatalkannya. Itu namanya ilmu fikih. Dalil-dalil sholat dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Musnad Ahmad bin Ambal, Muwatta Malik, Sunan An-Darimi, Kutub Tis'ah. Ilmu hadis. Bagaimana ayat-ayatnya dalam Al-Quran, dibaca ayatnya, ada idghamnya, ada qalqalahnya, ada gunnahnya, nun mati ketemu dengan qab min qablikum, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya, ada munasabat kesesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lain, ada kronologis sebab terjadi turunnya ayat, ada makna-makna ayat, ada makna mufradat kosakata. Ini bahas dalam ilmu tafsir. Sekarang umat ini pula terbagi 2. Kalau kau belajar tafsir, kau belajar hadis, masuk surga. Kalau kau belajar ilmu komputer, ilmu listrik, kau korslet, masuk neraka. Ini orang yang begini ini mesti diluruskan otaknya. Ceramah Ustadz Somad ditonton orang Balikpapan selama bertahun-tahun. Itu yang memotong-motong video pendek
yang memotong tanya jawab. Jadi kebanyakan jamaah itu menonton ceramah saya itu yang pendek-pendek, pengakuan mereka. Kami selalu nonton ustaz yang pendek-pendek. Kalau yang panjang-panjang tuh kami mengantuk, bosan, dan yang paling penting paket kami cepat habis gitu. Siapa yang memotong video pendek-pendek itu? Kalau bukan anak-anak muda yang hebat paham IT. Dipotongnya 1 menit, dimasukkannya ke Instagram. Potongnya 1 menit, diuploadnya di channel dia. Kau mengupload video Ustaz Somad ini kan nggak dapat duit, ngapain kau upload? Aku berjuang lillah dan li follower. Dia mau nambah subscriber, diseling-selinginya dengan update Ustaz Abdul Somad. Dua-dua dia dapat, ilmunya dapat, dakwahnya dapat. Jadi untuk zaman sekarang yang paling bisa berdakwah melebihi ustaz di masjid adalah anak-anak muda yang hebat dalam bidang IT multimedia. Betul apa betul? Yang bilang nggak betul itu pasti tak tahu multimedia. Dulu definisi buta huruf itu zaman dulu adalah la yaktub wa la yahsub. Orang yang nggak bisa tulis baca hitung. La yaktub wa la yahsub. Nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung. Itulah orang buta huruf zaman dulu. Zaman sekarang buta huruf itu definisinya sudah dirubah oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Siapa itu buta huruf? Orang yang tidak bisa bahasa Inggris dan IT. Itulah orang buta huruf. Jadi kalau begitu banyak di antara kita ini buta huruf, termasuk saya. Saya bahasa Inggris saya ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. IT pun saya tak paham. Tapi kita tetap berusaha. Apalagi bapak-bapak mesti punya ilmu ini. Karena anak-anak bapak kalau di rumah ada wifi, dia akan buka channel macam-macam. Tapi kalau bapak punya ilmu, bapak bisa pasang blok sehingga dia tidak bisa buka. Ilmunya mesti lebih tinggi. Kalau tidak diakal-akali sama anak-anaknya. Tiba-tiba Pak Ustadz, saya mau bayar tagihan pulsa saya melejit sampai 4 juta. Kenapa? Rupanya anak saya main judi pakai handphone saya. Kena orang tua. Pentingnya ilmu. Jadi jangan pilih-pilih. Hanya saja ilmu tentang masalah ibadah kepada Allah ini fardu ain. Fardu ain itu artinya apa? Kita sendiri mesti tahu. Kalau tidak tahu maka amal kita tidak benar. Fardu kifayah, orang lain tahu kita nggak tahu, cukup. Menyelenggarakan jenazah cukup 2-3 orang yang memandikan, habis itu mengkafankan, habis itu menyolatkan, habis itu menguburkan. 2-3-5 orang cukup. Fardu kifayah. Kifayah artinya cukup. Gugur dosa kita kalau dilaksanakan 2-3 orang. Tapi kalau fardu ain, masing-masing kita mesti tahu. Dari mulai bagaimana cebok. Karena kalau ceboknya tak betul, kerannya menetes, sholatnya tak sah. Makanya hadis tentang azab kubur. Kenapa dia diazab ya Rasulullah? Dia diazab karena tak beres masalah cebok. Kenapa ceboknya tak beres? Tak ada ilmu. Kalau ceboknya tak beres, sholatnya tak diterima, zikirnya tak diterima, ibadahnya tak diterima, kerannya belum habis putarnya, sudah diputarnya masuk ke dalam. Itulah pentingnya ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad.